Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait memahami, mengaplikasikan dan menalar permasalahan kesebangunan dan kekongruenan. Yang pertama, kesebangunan. Suatu bangun atau dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan sama. Contoh, kita lihat kita punya dua persegi panjang seperti ini. Prinsip kesebangunan itu adalah bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Ya, cuman beda ukuran. Oke, baik, di sini ada persegi ABCD dan EFGH. Seperti yang kita lihat bahwa persegi panjang ABCD lebih besar dibandingkan persegi panjang EFGH. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut E. Sudut B bersesuaian dengan sudut F. Sudut D bersesuaian dengan sudut H. Dan sudut C bersesuaian dengan sudut G. Yang dimana besar sudutnya adalah 90 derajat. Maka sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini ada AB dan juga EF. Nah, perbandingannya adalah 15/10 di sini ya. Maka kalau disederhanakan adalah 3/2. Kemudian yang bersesuaian lagi BC dan FG. Nah, di mana besarnya adalah 6/4. Yang dimana kalau disederhanakan adalah 3/2. Kemudian yang bersesuaian lagi adalah CD dan juga GH. Selain itu ada juga AD dan EH. Nah, karena semua sudut dan sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama, maka persegi panjang ABCD dan EFGH itu sebangun. Kemudian selain persegi panjang bisa juga ada yang namanya kesebangunan segitiga. Syaratnya masih sama, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan sama. Oke, kita lihat di sini. Kita punya segitiga ABCD dan segitiga ABC dan segitiga EGF. Nah, kalian lihat di sini ABC, EGF. Nah, yang sama besar itu adalah A dengan F karena mereka sama-sama siku-siku. Kemudian sudut C dan sudut E karena besar mereka sama-sama 60 derajat. Dan sudut B serta sudut G yang dimana sudutnya adalah 30 derajat. Kemudian misalnya nih ada segitiga yang tidak diketahui sudutnya tapi diketahui sisinya. Nah, yang pertama, segitiga satu yang di sini ya, KLM, mempunyai sisi terpendek yaitu KL. KL terpendek ya karena cuma 6. Sisi terpanjangnya adalah LM yaitu 12 dan sisi lainnya adalah KM. Sisi yang kedua atau segitiga yang kedua itu memiliki sisi terpendek yaitu RQ atau QR, itu panjangnya adalah 9. Sisi terpanjang adalah PR yaitu 18 dan sisi lainnya yaitu PQ, nilainya adalah 15. Nah, kita lihat perbandingan panjang sisi kedua segitiga tersebut yang bersesuaian. Sisi KL yaitu yang terpendek harus pasangan juga dengan sisi yang terpendek. Makalah KL dibagi dengan QR yaitu 6/9. Kalau disederhanakan itu dapatnya 2/3. Kemudian sisi LM atau sisi yang terpanjang harus disesuaikan juga dengan sisi terpanjang yaitu PR. Maka di sini adalah LM per PR sama dengan 12/18. Dan lagi-lagi kalau disederhanakan adalah 2/3. Kemudian sisi KM itu bersesuaian dengan PQ. Maka perbandingan sisi-sisinya yaitu KM per PQ yaitu 10/15 itu sama dengan 2/3. Maka segitiga KLM dan segitiga PQR itu adalah sebangun. Kemudian kawannya kesebangunan itu ada yang namanya kekongruenan. Kongruen itu berarti bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Yang menjadi pembeda apa Bu kalau kayak gitu? Yang jadi pembeda biasanya adalah tempat peletakannya. Nah, untuk kita melihat syarat dari kongruen yang pertama adalah
sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, serta sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Oke, kita lihat dari gambar ini ya. Sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu di sini ada sudut A dengan K, B dengan L, D dengan N, C dengan M. Kemudian untuk sisi-sisi yang bersesuaian, kita cari yang panjangnya sama, yaitu panjang AB dan KL yaitu 8 cm, BC dan LM yaitu 4 cm, CD dan MN panjangnya 8 cm, serta AD dan KN panjangnya 4 cm. Maka persegi panjang tadi disebut persegi panjang yang kongruen. Sekarang kita lihat kekongruenan segitiga. Nah, ada beberapa syarat untuk segitiga. Yang pertama, 3 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, yaitu semua sisinya ini sama panjang. Cuman dilihat bentuknya aja terbalik atau enggak. Contohnya kayak gini nih. Ini tidak ada garisnya, yaitu AC, berarti bersesuaian dengan RQ yang sama-sama juga tidak ada garisnya. Kemudian yang garisnya di sini 2, itu berarti AB pasangannya juga dengan yang garisnya 2, yaitu PR. Dan yang di sini garisnya 3 yaitu BC, itu pasangannya adalah PQ. Maka dia memenuhi dikatakan sebagai kongruen karena semua sisi-sisinya sama panjang. Kemudian yang kedua itu adalah 2 pasang sisi yang bersesuaian dan sepasang sudut yang diapit oleh kedua sisi itu sama besar. Jadi biasanya disingkat dengan sisi sudut sisi. Contohnya kayak gini. Yang garisnya 1 atau KM dia sebanding dengan PQ, ya kan, sama-sama garisnya 1. Kemudian ada sudut, yaitu sudut K, dia sesuai dengan sudut Q. Kemudian panjang KL karena garisnya 2 sama dengan RQ. Maka karena dia konsepnya adalah sudut sisi, maka dia memenuhi kekongruenan segitiga. Kemudian syarat yang terakhir untuk segitiga ini untuk kongruen adalah 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi sudut, sisi, sudut. Jadi diapit oleh sudut, sisi, baru ada sudut. Contohnya ini, sudut L yang kita misalkan di sini adalah lingkaran, dan ini juga lingkaran. Kemudian yang ini sudut K. Nah, seperti ini, dan ini garisnya sama. Maka segitiga ini kongruen atau sisi sudut atau juga bisa sudut sisi sudut. Nah, kalau yang tadi nih sisi sudut dia contohnya kayak gini. Sisi sudut. Jadi nanti mungkin kita bisa lihat lebih jelas ketika di contoh soal. Begitu ya. Terima kasih.